Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari eh, kelompok LPDA Grup 4 akan membahas terkait presentasi kami terkait di bidang keuangan, di mana di kelompok 4 ini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Amal Damar Rifai, kemudian ada Ahmad Rozan, kemudian ada Anissa Pratiwi, kemudian ada Aslinda, dan juga Muhammad Izat. Baik, langsung kita masuk ke bab satu saja, di mana bab satu ini terkait pendahuluan terkait artificial intelligence in finance industry, di mana AI itu adalah suatu kecerdasan buatan teknologi yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia. Dan juga AI mampu memproses data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan menghasilkan prediksi maupun keputusan otomatis. Kemudian juga AI dalam bidang keuangan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menganalisis data besar, dan juga mendeteksi pola, kemudian memberi prediksi, kemudian juga mengotomasikan profesi kerja, memberikan rekomendasi keputusan bisnis, dan juga memantau resiko. Dan juga tujuannya itu untuk yang paling utama adalah efisiensi, akurasi, keamanan, pelayanan, dan juga mengurangi biaya operasional, dan juga memberikan layanan keuangan. Dan juga gambaran umum untuk AI dalam bidang keuangan itu ada chatbot layanan seperti Sabrina dan Vira yang ada di bank virtual, kemudian juga kredit scoring dalam Kredivo dan juga Akulaku, dan juga algoritma trading yang biasa digunakan untuk transaksi saham. Baik, mungkin langsung ke bab 2, dipersilakan. Baik, untuk bab 2 akan membahas terkait problem statement. Jadi, terdapat masalah di sektor keuangan. Yang pertama itu resiko penipuan dan kejahatan cyber. AI dapat mengatasi itu dengan menganalisa pola transaksi dan memberi peringatan real time. Yang kedua, manajemen risiko kredit di mana skor kredit konvensional terbatas. AI dapat memanfaatkan data alternatif dari e-commerce untuk kredit scoring yang lebih inklusif. Yang ketiga, dinamika pasar keuangan yang cepat, di mana pasar saham dan forex bergerak dalam hitungan detik. AI dapat mempelajari algoritma trading dan deep learning untuk mendeteksi tren dan melakukan eksekusi otomatis. Dan yang keempat, analisa data besar, di mana volume data keuangan sangat besar dan sulit untuk diolah secara manual. AI dapat memanfaatkan NLP dan analitik prediktif untuk menghasilkan insight untuk mengambil keputusan strategis. Next. Lalu berikutnya terdapat tantangan penggunaan AI pada sektor keuangan. Yang pertama terkait keamanan data dan privasi. Data transaksi keuangan bersifat sensitif dan berisiko terjadinya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Yang kedua adalah transparansi data, di mana keputusan AI misalnya menolak pinjaman sulit dijelaskan kepada nasabah. Yang ketiga, risiko bias dan diskriminasi, di mana data historis yang bias berpotensi AI menghasilkan keputusan diskriminatif, misalnya pada credit scoring. Selanjutnya, pada masalah regulasi, di mana peraturan terkait AI di sektor keuangan masih berkembang. Lalu, terdapat masalah di biaya dan sistem, di mana integrasi AI dengan sistem IT tradisional membutuhkan biaya yang tinggi. Lalu pada sumber daya manusia, di mana pengembangan AI membutuhkan SDM di bidang data science, machine learning, dan keamanan cyber. Lalu yang terakhir, pada etika dan kepercayaan publik, di mana penggunaan AI untuk keputusan finansial menimbulkan isu etika. Next, bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya bab 3 membahas tentang penggunaan AI di bidang keuangan. Di bidang keuangan, teknologi kecerdasan buatan atau AI itu telah merevolusi berbagai aspek operasional, baik dari optimisasi proses sampai peningkatan pengambilan keputusan secara strategis. Salah satunya yaitu meningkatkan keamanan, yaitu dengan mendeteksi fraud, di mana AI ini paling krusial di bidang keuangan karena dia akan mampu untuk mendeteksi penipuan. Sistem ini dilatih menggunakan data secara historis dan transaksi, yaitu dengan melakukan klasifikasi transaksi, pembelajaran anomali, dan peringatan secara real time. Next. Pendeteksian fraud ini dilakukan dengan menganalisa data secara alternatif, kemudian menggunakan algoritma secara canggih dan inklusi secara finansial. Next. Penggunaan AI lain di bidang keuangan adalah
dengan mempercepat proses dan kepresisian. Dengan menggunakan deep learning, AI menjadi tulang punggung perdagangan algoritmik, di mana dia dapat menganalisis data masif, mendeteksi tren, dan mengeksekusi secara otomatis. Next. Selanjutnya yaitu interaksi pelanggan dan wawasan pasar dengan NLP, di mana pemanfaatan natural language processing ini telah merevolusi cara lembaga keuangan berinteraksi dengan pelanggan dan memahami dinamika pasar. Peningkatan efisiensi otomasi dengan mengotomasi pertanyaan rutin dengan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada kasus yang lebih kompleks. Baik, lanjut ke bab 4. Keberhasilan yang dihasilkan dari penerapan AI di dalam bidang keuangan. Penerapan AI di sektor sudah menunjukkan hasil yang positif dalam berbagai aspek seperti kinerja keuangan, ROI, efisiensi operasional, pengalaman nasabah, dan keamanan. Namun besarnya manfaat tergantung pada kesiapan institusi, infrastruktur, data, regulasi, keahlian, serta bagaimana AI diintegrasikan ke dalam proses yang ada. Metrik seperti ROI, pengurangan biaya operasional, waktu respon, pengurangan fraud, tingkat kepuasan pelanggan. Next. Studi kasus atau data pendukung. Berikut adalah beberapa studi kasusnya dan data pendukungnya. Untuk studi kasusnya, BNI menunjukkan bahwa AI membantu mendeteksi pola transaksi abnormal, akan tetapi belum ada publikasi resmi angka seperti X% pengurangan fraud dalam laporan yang aku temukan. OJK menyebut automasi pekerjaan, dokumen processing, chatbot sebagai bagian dari penggunaan AI. Survei menggunakan bahwa 49% lembaga keuangan menggunakan AI generatif, terutama di layanan pelangganan. Kerugian sekitar 700 miliar dalam 3 bulan karena deepfake atau kejahatan digital dilaporkan sektor keuangan Indonesia. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Ya, untuk yang pertama kesimpulan, AI sendiri sudah terbukti berdasarkan data yang tadi dipaparkan, memiliki efisiensi yang tinggi untuk industri keuangan. Kemudian penerapan AI juga membuat proses keuangan jadi lebih cepat, akurat, dan personal. Yang terakhir, tantangan yang masih ada terkait dengan keamanan data, transparansi algoritma, dan regulasi yang ketat. Next. Untuk sarannya, yang pertama itu terkait dengan transparansi dan etika. Kemudian yang kedua, keamanan data. Dibutuhkan investasi yang lebih besar dalam cyber security. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan regulator, di mana di industri keuangan dan pemerintahan harus sinkron dalam menyusun regulasinya untuk mendukung inovasi-inovasi terkait dengan AI ini. Kemudian yang keempat, hybrid intelligence, di mana kombinasi antara AI dengan expertise atau profesional untuk mengurangi resiko kesalahan. Dan yang terakhir, riset dan inovasi yang berkelanjutan. Jadi perusahaan terus mengembangkan algoritma dan teknologi yang baru seperti blockchain, quantum computing, dan lain sebagainya. Kemudian tantangan terbesar dan solusi penerapan AI di bidang keuangan itu terkait keamanan data dan privasi. Solusinya adalah implementasi sistem keamanan yang kuat, kemudian kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam AI, solusinya menjalankan program pelatihan, dan yang ketiga kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, solusinya itu membuat regulasi yang adaptif dan fleksibel. Kemudian yang terakhir, resiko bias dalam algoritma AI. Harus menggunakan data yang representatif dan melakukan pengujian yang menyeluruh. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dari Aslinda. Oh iya. Baik, untuk hasil diskusi kita yang kedua mengenai dampak AI di bidang keuangan, ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif.
Dari dampak positifnya, kita dapat meningkatkan efisiensi secara operasional, kemudian meningkatkan akurasi risiko. Yang ketiga, memberikan layanan pelanggan yang lebih personal dan responsif. Kemudian dari dampak negatifnya adalah risiko kehilangan pekerjaan karena otomatisasi, dan yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi yang menyebabkan gangguan operasional jika terjadi kesalahan. Dan dari dua risiko negatif itu disebabkan karena SDM yang tidak siap dengan perkembangan AI. Next. Kemudian untuk yang ketiga yaitu inovasi AI di bidang keuangan. Kami menyarankan untuk mengembangkan platform AI yang dapat menganalisa data keuangan secara real-time dan mendeteksi potensi risiko, serta memberikan rekomendasi keputusan yang tepat. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko keuangan, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi ini dapat meningkatkan keunggulan kompetitif lembaga keuangan di era digital ini. Next. Berikut adalah sumber referensi dari PPT ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup untuk persentase pada malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua dan sekian